Masa kecil Egyanus Kogoya terungkap, ini alasannya yang menjadikan bos KKB jadi sosok mengerikan. Inilah sebabnya pemimpin KKB Papua, Egyanus Kogoya jadi sosok yang mengerikan. Banyak penyebab yang membuat Egyanus Kogoya bertindak brutal. Baru-baru ini masa kecil Egyanus Kogoya, salah satu pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang dicap sebagai sosok sadis dibongkar. Sejumlah peristiwa baik penyerangan maupun penyanderaan yang dilakukan oleh KKB beberapa waktu terakhir memang diketahui bermula dari Egyanus Kogoya. Seperti penyanderaan terhadap pilot Susi Air. Kapten Philips Mertens belum lama ini juga ditudingkan pada KKB Egyanus Kogoya di Bandara Paro, Enduga, Papua Pegunungan, dikutip dari Tribun News Medan. Sejumlah kejahatan yang dilakukan Egyanus Kogoya bersama KKB telah dilakukannya sejak 2017 silam. Kini bahkan kejahatan yang dilakukan oleh Egyanus Kogoya dikategorikan sebagai terorisme. Mengutip dari Gridhot.id, Egyanus Kogoya telah melancarkan 65 kali aksi kekerasan bersenjata dengan menyebabkan 74 orang luka hingga tewas, 74 orang yang meninggal dan luka-luka itu terdiri dari aparat keamanan dan warga sipil, kata Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Doni Charles Go di Jayapura. Banyak penyebab yang membuat Egyanus Kogoya bertindak brutal. Baru-baru ini masa kecil Egyanus Kogoya, salah satu pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang dicap sebagai sosok sadis dibongkar. Sejumlah peristiwa baik penyerangan maupun penyanderaan yang dilakukan oleh KKB beberapa waktu terakhir memang diketahui bermula dari Egyanus Kogoya, seperti penyanderaan terhadap pilot Susi Air. Kapten Philips Mertens belum lama ini juga ditudingkan pada KKB Egyanus Kogoya di Bandara Paro, Enduga, Papua Pegunungan, dikutip dari Tribun News Medan. Sejumlah kejahatan yang dilakukan Egyanus Kogoya bersama KKB telah dilakukannya sejak 2017 silam. Kini bahkan kejahatan yang dilakukan oleh Egyanus Kogoya dikategorikan sebagai terorisme. Mengutip dari Gridhot.id, Egyanus Kogoya telah melancarkan 65 kali aksi kekerasan bersenjata dengan menyebabkan 74 orang luka hingga tewas. 74 orang yang meninggal dan luka-luka itu terdiri dari aparat keamanan dan warga sipil, kata Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Doni Charles Go di Jayapura. Kelompok Egyanus juga tercatat pernah melakukan aksi pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pengancaman, dan penyanderaan pilot. Polda Papua telah menerbitkan 16 orang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, untuk dilakukan tindakan hukum, ujar Doni, seperti diberitakan dari tribunnews.com. Egyanus Kogoya adalah pimpinan KKB Papua di Kabupaten Enduga dan terbilang masih muda. Egyanus Kogoya merupakan pemuda kelahiran tahun 1999 atau kini baru menginjak usia 24 tahun, meski terbilang muda. Egyanus sendiri bukanlah sosok sembarangan karena ia merupakan putra tokoh organisasi Papua Merdeka, OPM, Solas Kogoya. Egyanus Kogoya sempat berguru kepada sosok pemimpin KKB Papua yang sempat menjadi momok bagi warga sipil di Puncak Jaya, yakni Goliat Tabuni. Hingga akhirnya Egyanus Kogoya memilih untuk membuat kelompok sendiri dan membuat onar di wilayah Papua Pegunungan. Baru-baru ini sebuah akun Facebook dengan nama Marinus Yaung mengungkapkan penyebab mengapa Egyanus Kogoya menjadi sosok yang brutal. Egyanus memiliki banyak penyebab bertindak brutal di tanah kelahirannya, Papua. Kenapa Egyanus Kogoya pemimpin KKB Enduga begitu brutal dan sadis? Jawabannya karena Egyanus Kogoya sewaktu sekolah di kota Wamena, Jayawijaya, tidak disentuh dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, serta didukung oleh guru-guru yang berkompeten dan mengajar serta mendidik dengan hati yang penuh ketulusan. Saya tahun 2014 ketika melakukan penelitian bersama seorang teman di Wamena dan Enduga, kami sempat temukan fakta bahwa wilayah pembangunan 3 di Kabupaten Enduga, dari Habema, Embua, Dal sampai Mugi, sangat tertinggal dan terisolir dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini wilayah yang menjadi hak ulayat keluarga Egyanus Kogoya, hampir sebagian besar balita dan anak-anak tidak pernah mendapat suntikan imunisasi. Sehingga kematian bayi dan anak sangat tinggi di wilayah ini. Selain krisis kesehatan, proses pendidikan juga tidak berjalan maksimal. Banyak guru-guru tidak bekerja di wilayah ini. Mereka lebih banyak beraktivitas di kota Wamena. Banyak anak usia sekolah dasar tidak bisa menikmati pendidikan karena guru cuma 1 YG aktif. Itu pun cuma 1 dan 2 mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran lain tidak diajarkan, tetapi setiap terima raport, semua mata pelajaran ada nilainya dalam buku raport.
tidak Banyak bisa baca anak dan usia berhitung. SMP yang belum bisa kenal Untuk huruf. mengatasi ketertinggalan pendidikan, banyak orang tua murid dari Kabupaten Enduga mengirim anak-anaknya untuk sekolah ke Kota Wamena yang lebih maju pendidikannya. Egyanus Kogoya juga dikirim orang tuanya untuk sekolah lanjut ke SMP di Kota Wamena tahun 2011 pada saat usianya 12 tahun. Selama SMP di Kota Wamena, Egyanus Kogoya sangat minder dan tertutup, karena mungkin dia belum bisa membaca dan berhitung dengan baik. Selain itu juga, ini karakter umum anak-anak Papua. Saya pun waktu kuliah ke Yogyakarta, awal ke kampus pun ada perasaan minder dan sangat insecure. Selama sekolah SMP di Wamena, Egyanus memiliki satu perilaku yang menonjol dan menjadi perhatian guru-gurunya. Egyanus akan ikut upacara bendera tapi tidak pernah mau menyanyi lagu Indonesia Raya dan mengangkat tangannya untuk menghormati bendera merah putih. Guru-gurunya sudah sering menegur dan menghukum Egyanus. Bahkan kadang Egyanus mendapat kata-kata kasar penuh hinaan dan merendahnya. Disinilah letak persoalan banyak guru-guru di Papua. Baik guru orang asli Papua maupun non-orang asli Papua. Mereka tidak bisa menjaga mulutnya di depan siswa yang sulit diatur. Kalau sewaktu bersekolah di SMP Wamena, Egyanus bertemu dengan guru yang berkompeten dan memiliki hati membangun pendidikan di tanah Papua, saya pikir jalan hidup Egyanus Kogoya bisa berubah lebih baik. Sangat disayangkan nasib banyak siswa. Kalau mau Papua damai, konflik berakhir, pemerintah daerah di Papua, dari provinsi sampai kabupaten dan kota madya, harus wajib fokus membangun pendidikan yang baik dan berkualitas. Dukung pendanaan yang penuh untuk menunjang peningkatan kualitas para pendidik, baik guru dan dosen. Kalau bisa Provinsi Papua menjadi contoh dan teladan bagi pemerintah pusat di Jakarta dan provinsi lain di Indonesia tentang bagaimana memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para guru di tanah Papua. Kalau mau Papua damai, konflik berakhir, pemerintah daerah di Papua, dari provinsi sampai kabupaten dan kota madya, harus wajib fokus membangun pendidikan yang baik dan berkualitas. Dukung pendanaan yang penuh untuk menunjang peningkatan kualitas para pendidik, baik guru dan dosen. Kalau bisa Provinsi Papua menjadi contoh dan teladan bagi pemerintah pusat di Jakarta dan provinsi lain di Indonesia tentang bagaimana memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para guru di tanah Papua.